warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, senang sekali rasanya bertemu dengan saudara-saudara saya seiman seakidah di negeri ini, di negeri yang minoritas kaum musliminnya, dan betapa senang kita melihat kedatangan seluruh peserta di sini dari berbagai macam tempat. Yang boleh jadi ada yang datang dari tempat yang jauh, 2 jam perjalanan, 4 jam perjalanan, mungkin 6 jam perjalanan. Paling jauh di sini dari mana ini? Dari jauh, yang paling jauh dari Osaka. Subhanallah. Dan semua ini kita berharap kepada Allah Jalla fi'ula dijadikan sebagai bagian daripada kebajikan kita kelak di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan hidayah dan taufik untuk senantiasa rajin istiqamah dalam menimba ilmu agama, mengamalkannya, kemudian mendakwakannya, dan diberikan kesabaran dalam belajar menimba ilmu agama dan dalam mengamalkannya serta mendakwakannya, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat senantiasa kita aturkan keharibaan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi'un musyafa', dan kita berharap kelak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar, mereguk daripada haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk menjadi pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dalam mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan para hadirat yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, insyaallah pada hari ini kita akan membahas topik akidah, peran akidah dalam kehidupan seorang muslim. Maka hari ini full kita akan berbicara tentang perkara-perkara akidah saja. Dalam agama kita ini, agama dibagi ulama menjadi 2 bagian. Pertama namanya akidah, yang kedua namanya syariah. Jadi agama Islam itu dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama apa namanya? Akidah. Yang kedua syariah. Adapun kata-kata akidah, ya, dari kata-kata aqdun, aqidatun, yang semuanya bertumpu pada kata-kata mengikat. Akad nikah adalah ikatan yang mengikat antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, ya. Akad jual beli adalah sesuatu yang mengikat antara pembeli dan penjual. Maka akad dalam bahasa Arab berarti apa? Ikatan. Jadi akidah secara bahasa maknanya adalah ikatan, yakni seseorang mengikat hatinya untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini apa-apa yang wajib diyakini dalam perkara agama. Inilah makna akidah. Dan akidah itu bertumpu pada rukun iman. Akidah bertumpu pada rukun iman. Subhanallah, ini namanya akidah. Dan akidah adalah pembahasan yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, berkaitan dengan amalan hati. Karena itulah dalam pembahasan kita hari ini kita tidak akan membahas tentang kaifiyat salat, bagaimana berwudu, bagaimana menunaikan haji, bagaimana orang bayar zakat, ya. Kita akan membahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini tentang apapun yang berkaitan dengan perkara hati, akidah, yang bertumpu pada berapa tadi? Pada rukun iman. Dan nanti insyaallah kita akan jelaskan secara sekilas tentang rukun iman. Yang kedua, bagian daripada agama disebut dengan nama apa tadi yang kedua? Syariat. Ya. Syariat adalah, ya, dari kata-kata syariah artinya jalan. Secara bahasa syariat artinya adalah jalan. Adapun syariat yang dimasukkan di sini adalah jalan beragama, ya, yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka syariat kita adalah syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat ini bertumpu pada rukun Islam yang 5. Syariat ini bertumpu pada rukun Islam yang 5, ya. Jadi beda antara syariat dan akidah, bahwa syariat membahas tentang amal jawarih, amalan anggota tubuh, baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Ya, inilah dia pembahasan tentang syariat. Bagaimana Anda salat, apa bacaannya? Itu perkara akidah atau syariah? Syariat. Bagaimana Anda berwudu? Ya, apa yang kita katakan ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, berapa yakni ketentuan seorang mengeluarkan zakatnya dan seterusnya, ini semua masuk ke dalam cakupan apa? Cakupan syariat. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mau simpulkan agama ini, sesungguhnya akidah dan syariat itu tersimpulkan dalam ikrar yang kita ikrarkan sebagai seorang muslim, yang dia merupakan pintu masuk ke dalam Islam, yaitu syahadat atain, 2 kalimat syahadat. Ketika antum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu kembali kepada perkara akidah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kembali kepada perkara syariat. Dan manusia terdiri pada 2 unsur kita. Ada unsur roh dan ada unsur jasmani. Ya. Maka tatkala kita membahas tentang perkara akidah, berarti yang kita bahas adalah ungkapan kita kalimat la ilaha illallah. Tatkala kita membahas tentang syariat, bagaimana kaifiat haji, salat, zakat, puasa, maka ini kembali kepada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ini simple sekali sebenarnya. Apa yang Allah inginkan dari seorang hamba hanya 2 saja. Pertama, yang kita harus siapkan jawabannya, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Dan disinilah manusia berpecah belah, berbeda-beda. Yang jelasnya walaupun beragam agama manusia, tetapi dapat digolongkan kepada 2 golongan saja, mukmin dan kafir. Ya, ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Maksudnya walaupun beragam Tuhannya, beragam agamanya, beragam namanya, tapi semuanya mereka digabungkan dalam satu kata, mereka adalah orang-orang non-muslim. Mukmin, kafir. Jadi para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 2 yang akan kita persiapkan menjawabnya. Dan ini akan ditanyakan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Andai kata kita orang mukmin mengatakan kita menyembah siapa? Allahu Jalla fi'ula. Andai kata ditanyakan kepada orang kafir, siapa yang kalian sembah? Maka beragam. Ada yang menyembah salib, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Isa bin Maryam, menyembah matahari, menyembah dewa. Subhanallah. Ini untuk yang pertama. Jadi Islam itu jika disimpulkan hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin? Apa tanggapan kalian terhadap dakwah para nabi? Jadi yang pertama, siapa yang kalian sembah? Yang kedua, apa yang kalian berikan tatkala kalian di hadapan dengan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian mengikuti seruan para nabi dan rasul, atau kalian menjadi penentang para nabi dan rasul? Maka agama ini sesungguhnya disimpulkan dalam 2 saja. 2 pertanyaan yang harus jawab setiap orang. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyikapi para nabi? Sebagian umat mendustakan nabinya, sebagaimana umat Nabi Nuh yang mendustakan nabinya. Ya, umat Nabi Lot yang mendustakan nabinya. Umat Nabi Musa yang mendustakan nabinya, ya, dan seterusnya, ya, sebagaimana Qarun dan Fir'aun dan lain-lainnya. Dan sebagian daripada umat tersebut mengikuti nabinya. Pertanyaannya, siapa yang Allah selamatkan? Di antara umat yang diutus kepada mereka para rasul, siapa yang Allah selamatkan, siapa yang Allah binasakan? Jawabannya adalah yang Allah selamatkan siapa? Orang-orang beriman. Siapa yang Allah binasakan? Orang-orang yang kufar,
Subhanallah. Dan kita melihat bagaimana Allah binasakan kaum Lut, Allah binasakan yakni Fir'aun dan seterusnya penentang dakwah. Dan pertanyaan madza kuntum ta'budun, itulah yang kita katakan dalam ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah. Wa madza ajabtumul mursalin, inilah ungkapan kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi mudah sekali. Ya. Yang disebut dalam agama ini kita diperintahkan dalam bertauhid dalam bentuk dua tauhid. Ya. Pertama, tauhidun fil ma'bud. Afwan jika saya banyak sekali istilah-istilah bahasa Arab ya. Afwan. Pertama namanya tauhidun fil ma'bud. Mengesahkan siapa yang kita ibadati. Siapa yang kita ibadati? Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang kedua, tauhidun fil matbu'. Ya, tauhid dan fil matbu' yakni menyatukan satu sosok manusia yang kita ikuti dalam segala hal. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpel sekali. Untuk mengikat amal hati kita ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya hendaklah segala macam perkara ibadah ini kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Niatnya untuk Allah. Antum datang kemari niatnya adalah mengharapkan ridha Allah, ganjar Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya tauhidun fil ma'bud. Adapun setelah antum dapat ilmu di sini, pemahaman begini salat yang benar, ya, begini dalam bermuamalah yang benar kepada sesama kaum muslimin, dalam segala hal syariat Islam, ini tauhidun fil matbu'. Yakni menyatukan satu sosok manusia sebagai figur kaum muslimin, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini melazimkan kita untuk memahami apa itu makna dua kalimat ini yang merupakan kunci gerbang menuju Islam. Karena ya, tidak semua orang-orang yang mengucapkan dua kalimat ini paham dengan makna yang mereka ucapkan. Maka kita katakan bahwasanya ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukanlah hanya sekedar ucapan. Bukanlah hanya sekedar ucapan. Artinya bukan setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dianggap beriman. Karena kalimat ini memiliki konsekuensi, memiliki makna, memiliki tuntutan-tuntutan. Ya. Mari kita bersama untuk memulai pembahasan apa makna kalimat dua kalimat syahadat. Apa itu makna asyhadu an la ilaha illallah, atau apa itu kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah dalam bahasa Arab, ya, apa artinya? Siapa yang bisa paham? Mungkin lebih hidup lagi antum bebas untuk berkomunikasi dengan saya. Apa makna kalimat la ilaha illallah yang antum ketahui terlebih dahulu? Silahkan. Tiada Tuhan selain Allah. Yang lain? Tiada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Thayyib, tiada sembahan yang berhak diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Baik. Asyhadu, makna asyhadu saya bersaksi, berikrar. Ya, berikrar, bersaksi, mengangkat kesaksian an la ilaha, tidak ada ilah, ya, yang layak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin dalam memaknai kalimat la ilaha illallah terjadi kerancuan pemahaman. Sebagian kaum muslimin mengatakan makna kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini sekarang adalah tafsiran yang keliru tentang makna la ilaha illallah. Di antara kekeliruan kaum muslimin yang menafsirkan makna la ilaha illallah, mereka mengatakan makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Makna ini adalah makna yang tidak sempurna. Makna ini makna yang kurang. Walaupun kita yakin sebenarnya bahwasanya memang hanya Allah yang mencipta, ya kan? Tetapi kita katakan ungkapan la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penafsiran yang kurang, karena siapapun yang mengatakan ucapan ini belum tentu dia menjadi mukmin muwahhid yang sejati. Artinya saya tanya kepada antum, iblis, tahu enggak iblis itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu dia kan?
Iblis tahu bahwasanya Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta yang telah menciptakannya. Tahu nggak iblis? Sehingga iblis mengatakan, ya, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka semua. Ketika iblis ditanyakan, "Ma manaka an tasjud idz amartuk?" Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah kuperintahkan kepadamu agar sujud kepadanya? Jawaban iblis, "Khalaqtani min nar." Engkau telah menciptakan saya daripada unsur api, wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan daripada unsur tanah. Berarti iblis tahu siapa yang menciptakannya. Ya enggak? Saya pertanyakan kepada antum, mukminkah iblis? Beriman enggak dia? Bertauhid enggak dia? Subhanallah. Berarti kalaulah kita menafsirkan kata la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah semata, belum membuat kita menjadi seorang mukmin yang benar imannya, bertauhid sejati. Dalilnya apa? Iblis saja dihukumi Allah SWT kafir, padahal dia mengetahui Allah sebagai pencipta alam semesta. Saya tanya lagi pada antum, kira-kira orang-orang Quraisy dan bangsa Arab tahu nggak bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan pencipta alam semesta? Tahu nggak? Tahu. Karena antum harus paham, bangsa Arab itu bukan bangsa ateis, nggak punya agama. Mereka punya agama. Agama mereka adalah agama Ibrahim yang telah mereka selewengkan. Subhanallah. Mereka tahu. Allah mengatakan, wala in sa'altahum, andai kata akan bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Berarti kalaulah kita meyakini hanya Allah sebagai pencipta alam semesta, belum cukup membuat seseorang benar-benar menjadi ahlu tauhid. Saya tanyakan kepada antum, realita kehidupan sebagian daripada kaum muslimin yang datang ke kuburan wali-wali, yang dia keramatkan, yang dia harapkan, ya, dan seterusnya. Kadang mereka meminta kesembuhan, kadang mereka minta jodoh di sana. Ada enggak? Ada enggak hal ini berlaku di negeri-negeri kaum muslimin? Ada yang terkadang mereka tawaf di kuburan, kadang mengusap-ngusap kuburan. Ada enggak? Ada enggak antum perhatikan? Ada. Pertanyaannya, apakah akidah mereka telah benar? Benar enggak akidah orang-orang yang mengharapkan daripada wali-wali yang telah meninggal yang dikeramatkan, mendatangkan manfaat, menolak mudarat? Benar enggak akidah mereka? Salah. Saya tanyakan kepada antum, jika antum bertanya kepada mereka, wahai kaum muslimin, yakinkah antum bahwasanya wali-wali yang antum datangi ini, antum keramatkan, yang menciptakan alam semesta? Jawabannya apa? Tidak. Jika antum tanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Adakah yang berani mengatakan wali fulan? Enggak. Mereka akan mengatakan Allah. Berarti kalaulah tafsirkan makna la ilaha illallah hanyalah memahaminya dengan makna tidak ada pencipta kecuali Allah, maka tafsiran yang kurang. Tidak membuat seorang selamat akidahnya, karena setiap bentuk kemusyrikan mereka meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta. Sampai-sampai Fir'aun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian tertinggi. Ketika Allah turunkan kepada bangsa Fir'aun bencana, ya, topan, kata Allah, fa arsalna 'alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dhafadi, kami kirim kepada mereka berbagai macam ragam bencana, angin topan, ya, fa arsalna 'alaihim tufana wal jarada, wabah berupa belalang di mana-mana, kutu di mana-mana, darah di mana-mana. Ketika itu datanglah Fir'aun mengadu kepada Musa, wahai Musa, minta kepada Tuhanmu agar menyingkap semua bencana ini. Andai kata kau berdoa kepadanya dan disingkap, lanu'minanna lak, kami semua akan beriman kepadamu. Walau nursilanna ma'aka Bani Israil, kami akan bebaskan semua Bani Israil. Subhanallah. Berarti Fir'aun apa? Meyakini, bahkan ketika akhir kehidupan Fir'aun, ketika tenggelam, ya, ketika itulah baru Fir'aun beriman, terlambat imannya. Ya, berkata Fir'aun, sekaranglah al-ana, ya, saya beriman dengan Tuhan, ya, Bani Israel. Tapi terlambat karena Allah SWT telah menyatakan bahwasanya, ya, andai kata roh telah tiba di kerongkongan, tidak akan lagi dapat taubat seorang diterima oleh Allah SWT. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang Imam Muslim rahimahullah,
Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum tiba ruhnya di kerongkongan. Subhanallah. Ini penafsir yang salah. Kemudian ada yang menafsirkan makna la ilaha illallah. Nanti kita terakhir akan berikan tafsir yang benar dengan tafsiran tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Dan ini tafsir yang paling masyhur, yang paling terkenal. Apa tafsirannya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka kita katakan bahwasanya ini adalah penafsiran yang keliru dan salah. Jika saya tanyakan, ada nggak Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala? Antum, ada nggak Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada. Tapi ada yang menyembah Isa bin Maryam, menyembah matahari, menyembah patung, Lata, Uzza. Ada nggak Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala menurut antum? Hah? Nggak ada. Ada yang menyembah Isa bin Maryam, menyembah Roh Kudus, menyembah Bunda Maria, subhanallah. Ada nggak Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya ada dan banyak. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala? Alihatan ghairallahi turidun. Fama dhannukum birabbil alamin? Apakah Tuhan selain Allah yang kalian inginkan? Bagaimana persepsi kalian dengan Allah, pencipta alam semesta? Berarti jawabannya ya, ada Tuhan selain Allah, bahkan banyak, subhanallah. Tetapi semua Tuhan tersebut adalah Tuhan yang batil. Artinya Tuhan yang tidak hak, yang tidak berhak untuk diibadat dan disembah. Semuanya batil. Kenapa mereka Tuhan yang batil? Karena semua Tuhan selain Allah tidak pernah mencipta. Kata Allah, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah dapat disamakan Tuhan yang mampu mencipta dengan Tuhan yang tidak mampu mencipta? Sama enggak? Tidak. Kalau antum katakan la ilaha illallah dengan penafsiran tidak ada Tuhan kecuali Allah, banyak Tuhan. Ya, banyak Tuhan. Jadi penafsiran ini keliru. Bahkan boleh jadi penafsirannya ketika antum mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka konsekuensinya semua Tuhan tersebut dialah Allah. Lebih batil lagi. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nampak di sini patung, berarti ini Allah. Nampak di sini berhala, ini Allah. Ini salib, berarti ini Allah. Tidak ada Tuhan manapun juga kecuali Allah. Penafsirannya semua Tuhan yang disembah manusia dialah Allah. Dan ini yang disebut dengan paham apa? Wahdatul wujud. Paham apa namanya? Dan inilah paham Ibnu Arabi yang mengatakan semua alam raya dan jagat raya serta alam semesta ini semuanya hakikatnya adalah Tuhan. Subhanallah, sehingga muncullah syair-syair mereka sampai mengatakan anjing itu pun Tuhan. Iyadzan billah. Ya. Seorang yang beribadah, menyembah apapun juga, dia adalah Tuhan. Subhanallah. Maka semua adalah Tuhan menurut paham ini. Karena tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Ini diperangi oleh ulama. Ya. Maka penafsiran kata-kata tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap akidah seorang mukmin. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya makna la ilaha illallah la hakima illallah. Yang mereka sebut dengan nama tauhid al-hakimiyah atau tauhid al-mulkiyah, yang artinya la ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan ya, kalaulah seseorang meyakini bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu membuat seorang tersebut telah menjadi seorang ahli tauhid yang murni. Ya. Andai kata orang hanya meyakini bahwasanya hanya Allah SWT yang membuat hukum, sementara ada perkara-perkara lain yang tidak mereka sentuh, bagaimana dengan orang-orang yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala? Karena belum tentu orang yang meyakini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat hukum, ya, mereka itu tidak terjebak dalam perkara-perkara kesyirikan. Subhanallah. Para ikhwan yang Allah muliakan,
Maka jawabannya, makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Inilah jawaban makna la ilaha illallah. Tidak ada al-ma'bud yang diibadati bihaqqin dengan hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Jadi tambahkan di sana kata-kata berhak. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Supaya bisa mengulangi makna la ilaha illallah. Nah, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Pertanyaannya, apakah Tuhan-Tuhan selain Allah ada? Jawabannya apa? Ada, tapi tidak hak. Enggak layak diberikan kepada mereka ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang tidak pernah mencipta, tidak bisa mendengar sebagiannya, ya, tidak bisa melihat. Lihatlah bagaimana tatkala Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala-berhala. Ya. Ketika itu bertanyalah yakni manusia kepada Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahimu?" Apakah engkau yang melakukan tindakan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Dia apa Ibrahim? Dihancurkan semua. Tinggalkan satu yang paling besar. Letakkannya di sana, tampaknya. Subhanallah. Berkata Ibrahim ketika itu, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Bal fa'alahu. Sebenarnya ulama ahli qiraah mengatakan lebih baik dibaca sampai bal fa'alahu. Dalam ilmu bahasa Arab kata-kata bal fa'alahu, ya, tetapi dia yang melakukannya. Maksudnya siapa? Memang Ibrahim melakukannya, tapi dia tunjuk bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kabiruhum hadza. Dia yang melakukannya. Nih, yang paling besar. Sebenarnya Ibrahim enggak berdusta. Bal fa'alahu. Makanya ahli Quran berhenti di sana. Anta fa'alta hadza bi ahliyatina Ibrahim? Jawab Ibrahim, bal fa'alahu, bal fa'alah. Baru tunjuknya kabiruhum hadza. Dia yang melakukannya. Ini yang paling besar. Sebagaimana pernah salah seorang ulama kita, yakni Abu Hanifah, didatangi oleh orang-orang yakni ahlul kalam, ya, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Yang tidak mengatakan makhluk, mereka akan subhanallah akan intimidasi, bahkan dibunuh. Datang mereka, Abu Hanifah, bagaimana pandangan engkau tentang Quran? Berkata Abu Hanifah, Taurat, Injil, Zabur, Quran, semua ini makhluk. Mereka pun senang. Keluarlah mereka. Oh iya, makhluk, kata dia. Padahal maksud semua ini apa? Nih. Subhanallah. Ini disebut dengan nama hilah. Jadi kata Ibrahim, fas'aluhu, tanyalah dia. Seketika mereka semua terdiam. Akhirnya mereka berkata, Ibrahim, bagaimana kalian bertanya kepada patung seperti ini? Nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa menjawab. Kata Ibrahim, uffil lakum wa lima ta'budun. Kalian salah. Dan apa yang kalian sembah salah. Bagaimana kalian sembah Tuhan yang tidak pernah mencipta, tidak bisa berezeki, tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab? Ini Tuhan-Tuhan yang batil. Subhanallah. Tatkala mereka berbenturan dengan dalil yang kuat, nggak sanggup lagi beradu argumen. Kebiasaannya semua kesesatan dan ahlul dhalalah, tatkala mereka tidak mampu berhadapan dengan sisi ilmiah, mereka keluarkan apa? Ototnya. Tampakkan kekuatannya, nggak peduli, pokoknya engkau harus kami bakar. Subhanallah. Ya, anharriquhu wansuru alihatakum. Ketika itu keluarlah keputusan eksekusi, bakar dia, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Subhanallah, Tuhan kita nggak perlu ditolong. Subhanallah. Jadi inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Baik, ikhwan rahimakumullah. Oke, kita lanjutkan. Dalam bahasa Arab, la ilaha illallah memiliki dua rukun. Memiliki dua rukun. Sebagaimana sholat ada rukunnya, haji ada rukunnya, nikah juga ada rukunnya, jual beli juga ada rukunnya. Maka mengucapkan kata-kata la ilaha illallah juga ada dua rukunnya. Yang pertama rukunnya adalah namanya nafi. Nafi dalam bahasa Arab artinya meniadakan. Nafyun, apa artinya? Meniadakan.
Yang kedua rukunnya adalah isbat. Apa arti isbat? Menetapkan. Jadi la ilaha itulah dia namanya nafi, meniadakan, menolak, membatalkan. Itulah dia ucapan la ilaha. Illallah adalah isbat, menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan. Kalaulah antum bertanya, untuk apa kita bahas-bahas ini Ustaz? Untuk apa sih ibu kita mengetahui ada rukunnya dua, ada namanya nafi, ada isbat? Untuk apa? Untuk apa semua ini? Apa manfaatnya? Apa kepentingannya? Kita katakan penting sekali. Kalau nggak paham, tergelincir. Berarti mengucapkan kata-kata la ilaha illallah harus dua rukunnya ada. Pertama, menafikan segala macam sembah-sembahan selain Allah SWT. Menolak, mengingkari, membatalkan. Konsekuensinya membenci segala tuhan-tuhan selain Allah SWT. Konsekuensinya membenci orang-orang musyrik. Ya, tidak memberikan kecintaan kepada mereka, mengingkari perbuatan mereka, memerangi mereka. Tapi tentunya dengan koridor syariat. Kata-kata saya ini harus dipahami dengan koridor syariat. Bukan maknanya ini orang kafir yang membunuh. Enggak. Membenci akidah mereka, membenci agama mereka, membenci Tuhan-Tuhan mereka, membenci perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka. Siapapun dalam hatinya ada rasa kecintaan kepada akidah mereka, kepada Tuhan-Tuhan mereka, rusak akidahnya, enggak guna la ilaha illallahnya. Jadi konsekuensi kata-kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati, yang namanya rukun nafi, mewajibkan seorang mukmin membenci apa? Segala macam bentuk kekufuran. Membenci orang-orang kufar, ya, membenci Tuhan-Tuhan mereka, tidak memberikan loyal kepada mereka. Ini konsekuensi dari kata-kata nafi. Siapapun juga yang antum lihat, dia haji, dipanggil Pak Haji, ya, mungkin hajinya ada 17 kali, tetapi ketika melihat fenomena kesyirikan yang merajalela, dia diam, bahkan dia beri fasilitas. Kuburan bahkan Pak Haji yang buat lebih besar lagi. Ya, andai kata kelambunya cuma satu, dibuat 3 kelambu. Ya, jalannya diperbaiki. Orang-orang yang meminta ke sana, dia ridha. Ini subhanallah, tidak benar ucapan la ilaha illallahnya. Berarti konsekuensi nafi, wajib bagi setiap orang membenci kesyirikan dan ahlu syirki, berlepas daripada mereka. Tapi saya katakan dalam koridor syariat. Karena orang kafir, ya, walaupun semua orang kafir kita benci akidahnya, tapi ada orang kafir yang tidak boleh kita rampas hak-haknya. Kita hormati kemanusiaannya. Tidak boleh kita perangi mereka. Siapa yang tahu siapa mereka? Ahlu kafir yang mana? Ahsantum. Jadi orang kafir dibagi menjadi 3 bagian. Jadi antum harus paham ini. Yang pertama namanya adalah kafir ahlul zimmah. Orang-orang kafir ahlul zimmah. Orang kafir ahlul zimmah adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang diberikan izin oleh penguasa kaum muslimin, tinggal bersamaan dengan kaum muslimin, yang mereka wajib taat kepada pemerintah kaum muslimin. Maka orang kafir ahlul zimmah ini tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu agama mereka, rumah ibadah mereka pun tidak boleh diganggu. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua namanya adalah ahlul harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin. Maka untuk orang-orang kafir seperti inilah yang wajib diperangi ketika kaum muslimin mampu memerangi mereka. Tentunya juga dengan rambu-rambu agama, bukan separatis sebagian, tidak. Jika ada pemerintah kaum muslimin yang mengajak mereka untuk berjihad, karena yang namanya jihad harus di bawah bendera pemimpin kaum muslimin. Andai kata ada orang-orang kafir memerangi kita, ya, dan kita berada di negara kaum muslimin, nggak boleh langsung kita buat strategi untuk menyerang mereka. Beritahukan kepada penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, agar tidak bentrokan antara sipil dan sipil. Allahumma kecuali andai kata mereka masuk ke dalam kampung kita memang sengaja dengan pedang-pedangnya, ketika itu kita wajib untuk membela diri kita. Ya.
Jadi harus dipahami seperti ini. Jadi ada dua. Yang ketiga namanya adalah ya ahlul hudnah. Ahlul hudnah. Mereka adalah orang-orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Yang mereka wajib untuk ya tidak diperangi selama batasan yang telah ditentukan oleh kesepakatan bersama antara kaum muslimin dan orang-orang kufar. Ya, sebagaimana terjadi pada perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, terikatlah kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy perjanjian damai selama berapa tahun? 10 tahun tidak ada peperangan. Maka ketika Rasul pegang benar, enggak boleh Rasulullah perangi mereka, enggak boleh. Subhanallah. Benar-benar Rasulullah pegang. Maka orang-orang kafir ya seperti sekarang ini mungkin kesepakatan bilateral antara orang-orang negeri kufar dengan negeri kaum muslimin dipegang. Karena ada kesepakatan kan? Enggak boleh kita berkhianat, enggak boleh kita serang mereka. Subhanallah. Dan kalau boleh tambahkan satu lagi, namanya adalah al-mu'ahad. Al-mu'ahad adalah orang-orang kafir yang dia masuk ke negeri kaum muslimin dengan izin pemerintah kaum muslimin, diberikan visa nih. Namanya apa? Al-mu'ahad. Misalnya orang-orang kafir yang datang ke negeri kita Indonesia, turis-turis asing, bolehkah kita perangi mereka? Boleh enggak? Karena sebagian daripada orang-orang yang punya pemahaman salah, ini kafir loh. Mereka tawan turis-turis, mereka minta tebusan, bahkan ada yang mereka sembelih. Ini bukan daripada Islam. Subhanallah, karena mereka masuk stempel visa kaum muslimin, pemerintah kita berizin. Kenapa antum perangi dia? Ini namanya al-mu'ahad. Jadi inilah dia jenis-jenis orang kafir. Berarti yang boleh kita perangi yang mana? Coba anda tanyalah. Boleh anda tanya, boleh anda tunjuk antum enggak? Boleh enggak Pak Anum? Boleh, antum siap enggak anda tunjuk? Enggak jawab benar enggak apa-apa, enggak saya suruh berdiri lah. Boleh? Antum, siapa nama antum akhi? Selamat. Antum selamat insyaallah. Ada berapa orang kafir dalam Islam? Mumtaz, antum sebutkan 2 aja. Ahsanta, antum tambah 2 lagi, siapa nama antum? Untung, antum beruntung. Tambahkan 2 lagi. Al-mu'ahad dan ahlul hudnah. Apa maksud ahlul hudnah? Yang terikat dengan perjanjian gencatan senjata. Apa itu al-mu'ahad? Ahsanta, seperti konsulat-konsulat asing, duta-duta negara asing. Jangan sampai duta Amerika, konsulat jenderal Amerika dibom ini. Enggak boleh. Ini paham teroris yang kita harus luruskan dalam agama kita. Ya, jadi makna la ilaha, kita menafikan semua sembahan selain Allah, membenci orang-orang kafir. Tetapi membenci tersebut juga ada koridor syariat yang mengaturnya. Pertanyaannya, ya, bolehkah kita mencintai orang tua kita yang kafir? Ayo, siapa bisa jawab? Kita punya orang tua ini tapi kafir. Bolehkah kita mencintai orang tua kita yang kafir? Sementara Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billah. Apa itu? Bulan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallahu wa rasulah. Tidak pernah engkau dapati adanya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mencintai orang-orang musuh Allah dan Rasulnya. Ya. Pertanyaannya adalah, bolehkah seseorang anak yang dia Allah beri hidayah, muslim, mukmin, mencintai kedua orang tuanya yang kafir, kerabat-kerabatnya kafir? Boleh enggak? Siapa yang mau jawab? Nah, boleh. Bagaimana yang ayat tadi? Karena di keterangan yang siapa nama antum? Nama antum siapa? Asep. Nampak. Silakan. Karena di keterangan yang lain juga mencintai mereka boleh enggak? Menghormati wajib, mencintai mereka boleh enggak? Dia orang kafir nih. Nah, yang lain. Ayo antum, ini supaya jelas, supaya duduk perkara tauhid ini. Boleh enggak?
Mumtaz. Ahsanta. Cinta itu ternyata berbeda-beda, berbagi-bagi. Ada cinta dalam perkara agama, ya, perkara ubudiyah, itu haram. Tidak boleh kita mencintai orang tua kita yang kafir karena agamanya. Tapi ada juga cinta diikat dengan tanda cinta, yakni jibiliyah atau fitrah manusia, insting manusia, mencintai orang tua mereka. Subhanallah. Kecintaan ini bukan kecintaan agama, kecintaan fitrah. Sampai-sampai subhanallah, Nabiullah Nuh cinta enggak kepada anaknya yang kafir itu? Cinta. Ya. Dia katakan kepada anaknya, "Irkam ma'ana, ikut sama kami. Jangan ikuti orang-orang yang Allah akan binasakan." Jadi, ternyata cinta itu pun beragam. Pertanyaannya, bolehkah kita mencintai orang kafir yang berbuat kebaikan kepada kita? Antum mau tenggelam nih, jatuh di sungai, ada orang kafir bantu, tarik, keluarkan. Boleh nggak antum mencintai dia? Boleh nggak? Udah ada antum ditolongnya, dasar kafir kau. Jawabannya apa? Terpaksa mau tidak mau, fitrah manusia mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Sampai-sampai hewan pun mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Hewan, subhanallah. Ada salah seorang ustaz kita menceritakan kepada saya ini, kita agak sedikit ya supaya antum gak ngantuk. Refresh sedikit. Ada seorang perempuan datang ke orang yang dianggapnya orang pintar, paranormal. Yang dia berkata, ya, apa perkataannya? "Wahai Pak Yai, saya ini pingin supaya suami saya itu tunduk kepada saya, takluk kepada saya, ikut apa yang saya katakan. Kira-kira Pak Yai bisa nggak memberikan kepada saya apa, jimat atau apa yang jadi pegangan saya supaya dia lihat saya tunduk, cinta kepada saya, supaya dia terikat dengan saya, nggak berani dia untuk kawin-kawin lagi dan seterusnya. Kira-kira Pak Yai bisa nggak memberikan kepada saya jimat?" Ya, kata Pak Yai ini sebenarnya orang yang lurus. Sebenarnya bisa aja sih, tapi agak berat syaratnya. Agak berat. Oh, dia semangat. Apapun syaratnya Pak Yai akan saya kerjakan. Berapapun uang diminta saya akan bayar. Pokoknya suami saya tunduk kepada saya. Berat syaratnya ini. Kayaknya payah. Tak apa Pak Yai. Apa syaratnya? Katakan. Kalau anda kata terpaksa juga, kau mau, saya beritahu. Syaratnya bawakan kepada saya bulu singa. Bawakan kepada saya bulu singa yang original. Tempat kata dia apa? "Pak Yai, janganlah bulu singa, bulu kambing kek, bulu domba, bulu singa, harus bulu singa." Ya. Jadi bagaimana Pak Yai? Kalau kebawa kemari bulu singa, insya Allah. Dia pun pulang berpikir-pikir, bulu singa, di mana caranya dapat bulu singa ini? Subhanallah, dia pikir-pikir kemana nyari singa. Teringat dia apa? Kebun. Kayaknya singanya ada kebun binatang. Kayaknya saya harus dapat ini. Nekat dia. Datang ke kebun binatang, dia bawa daging. Pas nggak nampak sama pemantau, dia berikannya daging, kan? Singa itu kan akhirnya mendekat, ada daging. Ya, dia coba-coba mengeluarkan tangan, langsung singa ngaum, dia tarik kembali. Besok dia bawa daging. Tiap hari bawa daging. Sampai singa itu nampak, dia langsung datang dekat. Ini kembali kepada perkara tadi, bahwasanya sampai-sampai hewan pun mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Hewan, singa, subhanallah. Sampai akhirnya datanglah masanya, udah begitu dekatnya dengan singa, udah singa itu udah nggak takut lagi dengan dia nggak takut. Setelah ketika makan, dia tarik bulu singa, berhasil dapat. Subhanallah, dengan gembiranya perempuan pun datang. Dia katakan, "Pak Yai, ini bulu singa." Pak Yai bingung, bulu singa pun dapat. Hebat kawan ini. Apa yang mau katakan? Oh, oke, gini lah. Jadi Pak Yai, bagaimana apa yang saya buat dengan bulu singa ini? Kata Pak Yai, subhanallah, singa yang begitu dahsyatnya, begitu garangnya, mampu kau taklukkan dengan kebaikanmu kepadanya, apalagi dengan suamimu, servis suamimu, dia akan baik kepadamu. Singa aja, binatang buas, tunduk kepadamu dengan kebaikanmu kepadanya. Andai kata suamimu tunduk kepadamu, kau berbuat baik kepadanya, servis dia, buat dia cinta, buat dia ridha. Nah, itulah jimatnya.
Antum paham semua? Ini bilang sama istri antum ini, Dek, kalau adik kata abang mau baik sama adik, buat baik banyak-banyak. Andai kata abang nanti enggak lirik-lirik yang lain, baik-baik adik, buat baik-baik pada abang. Subhanallah. Jadi saya katakan bahwasanya pengertian rukun tadi kembali kepada materi ya, rukun. Itu bukan perkara yang untuk apa lah Ustaz. Kadang-kadang kita bertanya, apa Ustaz ngomongannya rukun-rukun itu apa sih, tahu rukun-rukun? Kita katakan ada konsekuensinya. Maka rukun illallah yang namanya adalah isbat, menetapkan. Subhanallah, harus ada padanya nafi dan isbat. Bagikan subhanallah ya, baterai itu tidak akan berfungsi kecuali ketika ada padanya positif dan negatif. Demikian juga akidah, demikian juga iman tidak akan pernah sempurna tanpa mengumpulkan kubu nafi dan isbat. Menafikan semua Tuhan-Tuhan, membatalkan, mengingkari, kemudian menetapkan ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, barang siapa yang dia itu hanyalah mengisbatkan saja. Karena sebagian orang ada zikirnya enggak mau panjang-panjang dia. Zikirnya bukan la ilaha illallah, zikirnya apa? Illallah, 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 illallah. Ya. Kata mereka apa? Ini syubhatnya ini. Kenapa Anda enggak mengatakan la ilaha illallah? Iya. Kalau la ilaha illallah pertama panjang kali. Kedua khawatir di tengah-tengah kami meninggal. Kalau kita la ilaha mati, masuk neraka. Berarti kita katakan enggak ada Tuhan, mati. Daripada kita khawatir mati masuk neraka, udahlah. Kita singkat, ambil aja lah intinya. Illallah, illallah, illallah. Ya kan? Padahal dalam bahasa Arab ini rusak, dalam bahasa Arab ini illallah, illallah. Kecuali Allah, kecuali Allah. Apa yang kecuali Allah? Ada lagi yang meringkas. Itu kan zikirnya orang-orang awam itu. Karena mereka membagi-bagi zikir kepada tingkatan-tingkatan orang awam. Antum ini sebuah orang awam. Zikir untuk antum la ilaha illallah. Awam. Naik tingkat illallah, illallah. Naik lagi tingkat kurang itu. Yang lebih tinggi lagi adalah zikirnya cukup Allah. Allah, 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 Allah. Kata mereka yang paling tinggi tingkatnya hilangkan Allahnya, sisakan hu-nya. Hu. Apa arti hu dalam bahasa Arab? Dia. Siapa dia? Jin dia juga. Syaitan dia juga, hu juga. Subhanallah. Intinya saya ingin tekankan di sini, itu harus antum ambil, karena kita perkataan kita ini nyebar kemana-mana. Antum harus ambil inti-intinya. Jangan sampai antum ingat kisah yang tadi, yang lainnya antum lupa, bahaya. Singanya ingat, yang lain lupa. Intinya tidak akan sempurna akidah seseorang hanya membawa nafi saja ataupun isbat saja. Harus bergabung antara nafi dan isbat. Andai kata antum mengatakan, Ustaz, anda kan sholatnya enggak pernah untuk jin, untuk Allah. Semua ibadah saya untuk Allah SWT. Apakah cukup? Saya katakan tidak. Sampai antum mengingkari kekufuran, mengingkari orang-orang kafir, mengingkari kemusyrikan, mengingkari orang-orang musyrik, memerangi mereka dengan hati antum, dengan seluruh apa yang antum miliki, tentunya dengan koridor apa? Ya, jangan antum pahami, oh berarti besok antum keluar untuk perangi semua. Enggak, bukan itu maknanya. Ya, subhanallah. Kalau andai kata antum mengatakan biar aja lah, yang penting kita sembah Allah, orang sembah kuburan biar aja lah, dialah. Enggak diingkarinya dengan lisan, dengan perbuatan, dan hatinya pun enggak mengingkari. Apalagi ada kepentingan. Ya, semenjak ada kuburan wali keramat ini, masya Allah, income kita banyak. Tiap hari orang datang berbondong-bondong ziarah. Akhirnya toko saya pun laris. Biarkan aja lah. Walaupun haji dia 50 kali, subhanallah, nggak ada gunanya jika dia hanya ada padanya isbat, tidak nafi. Ya, ada juga yang dia nafi tapi tidak isbat. Dia sibuk segala sesuatu, ini syirik, musyrik ini, tapi nggak pernah menyembah Allah SWT. Bermanfaat nggak baginya? Bermanfaat. Makanya harus ada dua rukun tadi. Apa yang pertama namanya? Yang kedua? Oke, mafhum? Insyaallah kita lanjutkan. Sebagaimana dalam perkara, nanti ingatkan anak kok 1 jam ya. Ini panjang ini, sampai besok kita nih, nggak berhenti. Nanti ingatkan 1 jam berhenti kita. Sebagaimana dalam perkara-perkara muamalat ada syarat-syaratnya, ya. Dalam mengucapkan kata-kata la ilaha illallah juga ini ada syarat. Hanya dengan syarat itu terwujudlah baru sah ucapan seorang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Apa itu syarat-syarat mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar kalimat tersebut bermanfaat baginya?
Ya, artinya baru sah ucapannya. Kalau kurang syarat, sah nggak pernikahan seorang? Ya, semuanya ada, tapi kurang satu syarat saja. Apa syaratnya? Nggak ada wali laki-lakinya. Untuk wanita ini nggak ada wali. Sah nggak? Atau semuanya udah ada walinya, tapi satu yang kurang, nggak ada pengantin laki-lakinya. Sah nggak? Ya kan? Jual belinya semua udah lengkap, ada barangnya, ada kurang satu aja, uangnya kurang. Sah nggak? Subhanallah, nggak sah. Maka demikian juga ucapan la ilaha illallah ini memiliki syarat. Ada 7 syaratnya. Pertama adalah al-ilmu. Apa makna ilmu? Mengetahui makna la ilaha illallah. Dan Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah. Dalam surat Muhammad ayat 19. Allah mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Pertanyaannya, ikhwan rahimakumullah, andai kata ada kawan antum, fasih dia, antum latih tiap hari, katakan la ilaha illallah. Akhirnya lancar dia, jumpa antum, Pak Anom, la ilaha illallah. Bahasa Jepangnya Bapak apa? Kalau manggil, Anom sang, la ilaha illallah. Lancar dia la ilaha illallah. Ketika antum tahu, tanya, apa itu la ilaha? Enggak tahu lah, Pak Anom selalu bilang, saya bilang. Berarti orang tidak mengerti makna la ilaha illallah ta'ala, maka enggak ada manfaatnya ucapan tersebut. Membutuhkan pemahaman. Ini namanya apa? Al-ilmu. Ya. Yang kedua, al-yaqin. Apa arti yakin? Yakin tanpa ragu-ragu. Siapapun yang mengucapkan kata-kata ini la ilaha illallah tapi ada keraguan-raguan dalam hatinya, maka tidak sah ucapannya. Ya. Sebagaimana orang-orang munafik yang ragu-ragu. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 25, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak pernah ragu-ragu. Dan mereka berjihad dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ya, berarti iman orang-orang munafik tidak sah. Kenapa? Karena mereka ragu-ragu. Subhanallah. Yang ketiga, syaratnya namanya adalah al-qabul. Al-qabul maknanya menerima. Menerima kalimat ini dengan sepenuh hati, dengan segala macam konsekuensinya. Kebalikan daripada al-qabul, menerima adalah menolak, ar-raddu. Orang yang menolak kalimat ini berarti dia kafir. Ya. Yang tidak menerima kalimat ini dengan segala macam kandungannya berarti dia kafir. Allah mengatakan tentang orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, jika disebutkan kepada mereka katakan la ilaha illallah, mereka semuanya sombong, tidak menerima. Wa qalu a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, relakah kita, sudahkah kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya karena seorang penyair yang gila? Subhanallah. Jadi siapapun yang menolak kalimat ini, tidak menerimanya, berarti dia kafir. Sebagaimana paman Nabi kita dalam akhir hayatnya, padahal paman Nabi tersebut begitu kuatnya mempertahankan Nabi, memperjuangkan Nabi SAW, membela Nabi, meyakini kebenaran Nabi SAW, meyakini kebenaran Islam. Tapi dia enggan mengucapkan kalimat ini, akhirnya dia tidak pernah masuk surga, bahkan dia masuk neraka.
Tapi dengan syafaat Nabi diberikan baginya neraka yang paling ringan, hanyalah diberikan baginya sandal yang jika dia pakai seketika meleleh otaknya. Dan dia menganggap dialah paling parah azabnya, padahal dialah paling ringan azabnya. Jadi kalau andai kata muncul pertanyaan dalam kuis, ya, azab apakah yang paling ringan di neraka? Jawabannya apa? Azab hanya diberikan sandal. Sandal aja cuman. Yang lain enggak, sandal. Dia pakai sandal tersebut meleleh otaknya. Dan dia menganggap dialah yang paling parah azabnya, padahal dia yang paling ringan azabnya. Pertanyaannya, ini yang saya tanya jawab ya. Siapakah dia? Antum yang paling belakang sekali akhi, yang paling belakang. Siapakah orang ini? Siapa nama antum? Fajri, Masya Allah. Siapakah orangnya akhi Fajri? Barakallahu fiik. Iya, Mumtaz. Subhanallah, 100 untuk antum. Abu Talib. Ketika akhir hayatnya, dalam hadis-hadis yang sahih, berkatalah Rasulullah kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Di sana berdiri Abu Jahal dan seorang temannya Abdullah. Berkata ketika itu Abu Jahal, "Atarghabu an millati abika?" Wahai Abu Talib, engkau benci kepada agama nenek moyangmu? Dia lihat Abu Jahal, dia lihat Nabi. Berkata Nabi lagi merayu kepadanya, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Berkata Abu Jahal, "Kau rela meninggalkan agama nenek moyangmu?" Subhanallah, engkau benci agama nenek moyangmu. Seketika berkatalah Abu Talib, dia tetap mempertahankan agama lamanya. Sampai-sampai dia katakan, andai kata untuk mencari keridhaan wahai Muhammad, saya akan katakan demikian. Subhanallah, tapi tidak dia katakan la ilaha illallah. Ini namanya rad, menolak. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya berteman dengan orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mempengaruhi kita. Maka antum hati-hati berteman dengan orang-orang kafir. Jangan sampai orang tersebut menggelincirkan antum pada Islam, akidah tergadai. Subhanallah. Hati-hatilah. Hendaklah antum mencari teman antum jadi adalah orang-orang saleh. Andai kata ada orang-orang Islam, cari yang saleh, kan tidak semua orang Islam itu saleh. Ya, dan ini menunjukkan antum di negeri asing seperti ini wajib memiliki teman yang saleh, yang senantiasa mengingatkan antum ketika antum salah. Ya, bukan memiliki teman yang salah, tapi yang saleh. Kalau andai kata punya kawan yang salah, bahayalah antum. Tenggelam orang-orang kufar di sini, saki, mereka minum, zina, segala macam, dia ikut. Ya dan billah. Subhanallah. Adapun syarat berikutnya, udah berapa udah? Yang keempat namanya al-inqiyad, yang artinya tunduk kepada kalimat ini dan segala konsekuensinya. Subhanallah. Berarti kebalikan tunduk apa? Membangkang. Subhanallah. Maka siapapun yang tunduk kepada kalimat dengan segala macam konsekuensinya, yaitu menyembah hanya Allah semata, kufur kepada selain Allah SWT, dia telah benar ucapannya. Berarti yang tidak mau tunduk kepada kalimat ini dan konsekuensinya, melanggar konsekuensinya, berarti tidak berguna kalimat la ilaha illallahnya. Ya, tunduk kepada dukun, serahkan hidupnya kepada dukun. Untuk kekuasaannya supaya tetap langgeng, dia memelihara dukun. Apapun kata dukun dia tunduk. Subhanallah, orang-orang seperti ini ya tidak sempurna kalimat la ilaha illallahnya. Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia berbuat ihsan, maka dia telah berpegang dengan buhul yang kuat. Berarti dia pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dengan konsekuensi kalimat ini. Ya. Tunduk dengan konsekuensi kalimat ini. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Subhanallah. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala," sekali-kali tidak, "wa rabbika," demi Rabbmu wahai Muhammad, "la yu'minun," mereka tidak akan pernah beriman, "hatta yuhakkimuka
fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapat di dalam diri mereka keberatan menerima keputusanmu, dan mereka wa yusallimu taslima, pasrah tunduk dengan keputusanmu. Subhanallah. Tayyib. Nanti ingatkan ana. Lanjutkan lagi. Jadi ikhwan rahimakumullah, ayat ini turun fala rabbika la yu'minun. Ibnu Katsir menyebutkan, ya, suatu ketika ada dua orang berselisih pendapat. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal mereka. Rasulullah putuskan, ya, tetapi yang satu tidak menerima keputusan. Akhirnya dia mengatakan, saya enggak rela keputusan ini, saya enggak mau. Kalau kita bilang apa namanya? Naik banding, ya. Kalau ini bukan naik banding, turun banding. Saya enggak rela. Kita pergi kepada Abu Bakar. Pergilah mereka kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar memutuskan putusan yang sama dengan Rasulullah. Orang tersebut yang bermasalah mengatakan, saya enggak rela keputusan Abu Bakar. Bukan naik banding, turun banding lagi kepada siapa? Umar. Datanglah dia kepada Umar. Jadi Umar bertanya, kenapa datang kepada saya? Iya, kami ini. Jadi kemana akan berangkat sebelumnya? Pada Muhammad. Terus kau enggak setuju juga. Maka aku datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Sekarang kami mengharapkan keputusanmu. Keputusan saya, tunggu sebentar di sini ya. Tunggu. Dia masuk ke rumahnya. Dia ambil pedang. Dia keluar. Ini keputusan saya. Subhanallah. Dia tebas kepala orang munafik tersebut. Ini keputusan saya. Kau enggak rela keputusan Allah Rasulnya? Saya. Subhanallah. Allahu Akbar. Berarti seorang yang tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dicurigai ucapan la ilaha illallahnya. Tidak qabul, tidak tunduk. Subhanallah. Baik. Berapa udah? Yang kelima, as-sidqu. Artinya jujur. Ya, tidak. Kebalikan jujur apa? Berdusta. Siapa yang berdusta pengucapannya? Orang-orang munafik. Berdusta mereka, enggak jujur. Kadang-kadang ingin menikahi seorang wanita, dia pun masuk Islam, tapi enggak jujur dia. Ya. Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan, saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, padahal mereka tidak pernah beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri tanpa mereka menyadarinya. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, bermanfaatkah ucapan orang-orang munafik la ilaha illallah? Bermanfaat enggak? Tidak. Kenapa? Karena mereka berdusta. Karena mereka ragu-ragu, karena mereka tidak menerima konsekuensinya. Subhanallah. Yang keenam, al-ikhlas. Arti ikhlas adalah jujur atau murni, ya. Al-ikhlas maknanya adalah murni. Benar-benar sepenuh hati dia mengucapkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan di atas, ya. As-sidqu di atas itu harus jujur. Di sini apa? Ikhlas. Berarti ikhlas murni, sepenuh hati. Ya. Mengucapkannya bukan kecuali karena Allah SWT semata. Kadang-kadang ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak jujur dan tidak ikhlas karena sesuatu diinginkan, ya. Sebagaimana orang-orang munafik yang tidak jujur dan tidak ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ada kepentingan dunianya. Karena itulah jika antum ketahui siapa gembong orang munafik di kota Madinah, siapa namanya? Ini bebas ini, siapapun boleh menjawab. Siapa gembong munafik di kota Madinah? Siapa? Mumtaz, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini baru masuk Islam kapan? Setelah perang Badar. Sebelum perang Badar dia enggak menentang Nabi SAW. Ketika perang Badar dia lihat orang telah banyak berkumpul di hadapan Rasulullah, menukul Rasulullah, mau tidak mau dia berpura-pura masuk Islam. Setelah perang Badar barulah dia masuk Islam karena nampak Islam kuat. Khawatir andai kata enggak beriman dia, orang Madinah semuanya 90% telah beriman.
hilang kemaslahatan dunia, maka dia penuh berpura-pura. Tiap kali Rasulullah mau naik jadi khatib, dia akan di depan manusia berkata, wahai manusia, sesungguhnya dia adalah Rasulullah, dia adalah seorang utusan Allah, dukunglah dia, segala macam. Di belakang Rasulullah dia subhanallah membuat makar terhadap Rasulullah SAW. Maka nggak berguna baginya ucapan la ilaha illallahnya, karena nggak ikhlas, karena kemaslahatan dunia. Yang terakhir, yang ketujuh, al-mahabbah. Apa arti mahabbah? Cinta. Maka siapapun yang tidak mencintai kalimat ini, apa kebalikan cinta? Membencinya, batalah kalimat la ilaha illallahnya. Sebagaimana bencinya orang-orang kafir kepada kalimat la ilaha illallah ini. Subhanallah. Ikhwan rahimakumullah, ya. Ada perbedaan antara orang-orang musyrik pada masa jahiliyah dengan orang-orang yang terjebak kepada kesyirikan saat ini. Ya, perbedaannya apa? Orang-orang musyrik dahulu kala paham benar makna la ilaha illallah. Karena itulah mereka jaga untuk mengucapkannya, mereka tahan diri. Abu Jahal, kenapa dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Dia tahu apa konsekuensinya. Dia harus mengingkari semua Tuhan-Tuhan, sesembahan, segala macam hukum kecuali hukum Allah SWT. Dia paham, ya. Karena itulah orang-orang Quraisy ketika Rasulullah kumpulkan semua, naik Rasulullah ke Gunung Safa, berkumpul semua orang Quraisy. Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, andai katakan kepada kalian di belakang gunung ini akan datang musuh-musuh menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, yakinkah kalian dengan perkataanku? Mereka mengatakan, ya, ma jarabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta wahai Muhammad. Ya, kata Rasulullah, ketahuilah sungguhnya aku adalah merupakan hamba Allah dan utusan Allah SWT. Katakan la ilaha illallah, tuflihu, kalian beruntung. Ya, akan tunduk kepada kalian manusia, akan tunduk kepada kalian bangsa ajam, dan Allah akan menjadikan raja-raja, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ketika itu berkatalah Abu Lahab, paman Nabi, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana, binasa engkau wahai Muhammad, kau kumpulkan untuk kata-kata ini. Bagaimana kau jadikan Tuhan yang hanya satu saja? Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ikhwan rahimakumullah, syarat yang terakhir, yang ketujuh adalah syarat apa? Cinta. Mencintai kalimat ini, rela seorang mati untuk kalimat ini. Darahnya dia tebus, hartanya semua dia korbankan untuk kalimat ini. Subhanallah. Dan kita melihat bagaimana kecintaan para sahabat dengan kalimat ini, ya, sehingga mereka tidak pernah melepaskan akidah. Adalah seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu warḍah, ya, berperang melawan orang-orang Romawi. Ketika itu mereka pun tertawan. Sampailah berita kepada Raja Romawi, ada salah seorang sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan tersebut, dan dia telah mendengar bagaimana hebatnya keimanan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka ingin dia buktikan. Dia panggil Abdullah bin Hudzafah, wahai Abdullah, kemari. Ya, apakah engkau rela jika kuberikan kepadamu setengah daripada kerajaanku? Setengah kuberikan kepadamu, tapi dengan syarat kau tinggalkan agama Muhammad, kau tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Maka berkata Abdullah bin Hudzafah, demi Allah, seandainya kau berikan kepada saya seluruh kerajaanmu, bahkan dunia saya tidak akan pernah saya tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mempan. Allahu Akbar. Enggak mempan dengan tawaran-tawaran, subhanallah. Masukkan dalam penjara, tidak diberi makan sampai kau kembali, sampai kau murtad daripada agamamu. Enggak diberi makan. Udah kelaparan diberikan kepadanya babi, ya dan billah. Tidak dia makan, dalam kondisi terpaksa pun tidak dia makan. Akhirnya raja melihat nggak mempan ini orang akan mati kalau nggak diberi, kalau nggak andai kata di terus menerus diberikan seperti ini, akan mati dia. Dikirim ke dalam penjara perempuan, subhanallah, untuk menaklukkan imannya. Tidak mempan, nggak peduli dia. Perempuan yang cantik jelita bagaikan batu di hadapannya, nggak ada gunanya. Subhanallah, tawaran-tawaran apapun juga nggak mempan. Allahu Akbar. Sampai akhirnya raja ini penasaran, dia panggil Abdullah, ini terakhir nih. Ketika itu disiapkanlah api yang besar, periuk yang besar, kemudian dihidupkan api, dipanaskan air, mendidih air, kemudian dipanggil ketika itu sebagian, satu orang dari kaum muslimin, dicampakkan di depan matanya. Ini pilihan terakhir bagimu, lihat itu sahabatmu itu dicampakkan ke dalam kuali yang panas. Itu andai kata engkau tetap tidak beriman.
Tetap dia istiqamah. Pengawal Al-Gojo bawa dia. Ketika itu dia menangis. Kata raja, berhasil ini kayaknya ini. Sini. Kenapa kau menangis? Ya, berarti sekarang kayaknya tawaran saya akan kau terima ini. Dia berkata, wahai raja, saya ini menangis bukan karena saya akan menghadapi kematian, wallahi. Tapi saya menangis kenapa jiwa saya cuma satu. Kalau saya memiliki 1000 jiwa, yang satu dimasukkan dibakar, yang satu dimasukkan, alangkah banyaknya pahala saya. Subhanallah, karena ganjaran yang Allah SWT berikan kepada saya. Jadi kau siap? Nggak ada masalah. Kata raja, ini orang kayaknya nggak bisa diganggu ini akidahnya. Kalau begitu satu permintaan saya terakhir nih, cium kepala saya, semua saya bebaskan kalian. Kata dia, kalau itu permintaan Anda nggak ada masalah. Dia cium kepala raja, semua mereka dibebaskan. Ketika tiba di Madinah, kata Umar, setiap orang Islam layak mencium kepala Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini akidah ketika telah mengujam. Semua tawaran iming-iming sia-sia semua. Kalau Anda kata akidah nggak ada, jangankan gadis cantik jelita, Indomie pun satu pak pindah agama. Ya kan? Baju-baju bekas pun pindah agama. Makanya wajib bagi kita ikhwan mempelajari akidah ini, sehingga kita rela mengorbankan apapun yang kita miliki untuk akidah Allah SWT berikan kepada kita ini. Subhanallah. Ya, betapa mahalnya akidah ini ikhwan. Di seluruh masyarakat Jepang ini, di seluruh negeri, nggak usah lagi kita besar Jepang ya, Tokyo ini saja, wallahi antum inilah orang-orang yang Allah pilih. Subhanallah. Diberikan kepada antum akidah. Kemudian orang-orang kufar bagaimana kehidupan mereka? Ya Allah, bagaikan robot-robot berjalan, sibuk kerja. Saya tadi mendengar ada ikhwan mengatakan mereka punya moto terlahir untuk kerja. Gimana siapa Ustaz Anwar mengatakan tadi ya, dia punya moto ya, born to work. Ya, saya bahasa Inggris nggak pas ini ya. Terlahir untuk bekerja. Kalau kita apa? Terlahir untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itulah subhanallah mereka bagaikan robot-robot hidup yang berjalan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, enggak pernah mereka membayangkan apa setelah kematian. Enggak pernah mereka bayangkan itu karena mereka enggak percaya dengan namanya siksa kubur, azab kubur. Enggak percaya sama sekali, enggak percaya dengan adanya Allah. Apapun masalah yang mereka hadapi menganggap ini jalan selamatnya apa? Bunuh diri aja lah. Akhirnya apa? Karena kosong akidah, dia anggap solusi terakhir adalah apa? Bunuh diri. Makanya di Jepang ini subhanallah tingkat bunuh diri paling banyak. Kenapa? Karena nggak punya akidah, nggak ada tempat bergantungnya. Ada yang kata antum segala macam datang kepada antum ujian-ujian, antum yakin Allah bersama antum. Subhanallah. Inilah menunjukkan betapa pentingnya akidah untuk kita pelajari. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada pertanyaan, sejumlah pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimanakah mengajarkan akidah tauhid kepada anak-anak semenjak dini? Subhanallah. Pertama, ibunya dan orang tuanya harus dulu mengetahui apa itu akidah tauhid yang murni. Berkata patah Arab, faqidu syai'i la yu'tih. Yang tidak memiliki tidak akan pernah memberi. Jadi andai kata Anda ingin mengajarkan kepada anak Anda akidah yang murni, hendaklah Anda paham dulu itu apa akidah yang murni. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak. Andai kata anak Anda masih umurnya 3 tahun, Anda ajarkan, nak, tauhid ada 3 loh. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apa kata umiku ini? Sesuaikan. Baru dia bisa berbicara. Katakan, nak, Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, kitab kita Quran, nak. Ya. Di mana Allah? Di atas arasnya. Kalau kamu minta kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tingkat pemahamannya. Berkata Imam Ali radhiyallahu anhu warḍah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sesuaikan. Ya, nak, Tuhan kita Maha Cinta, Maha Rahmat, masih sayang kepada kita, nak. Dia punya nama-nama Rahman, Rahim. Di antara bentuk kasih sayangnya, lihatlah bagaimana kamu subhanallah mendapatkan nikmat yang begitu besarnya, makan, minum, semuanya daripada Allah. Ajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.
Ya, kemudian ajarkan mereka tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah. Nah, itu lo salah lo. Lihat Tuhan mereka itu banyak Tuhan mereka. Tuhan kita satu saja, nak. Lihat Tuhan mereka itu berbentuk wujud, Masya Allah. Tuhan mereka itu mereka buat sendiri. Tuhan mereka tidak bisa mendengar. Ajarkan kepada mereka secara perlahan-lahan sesuai dengan tingkat akal mereka. Kemudian nomor 2, apakah setiap seorang muslim yang melakukan kekufuran langsung dihukumi kafir? Tidak. Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa diketahui keislamannya dengan yakin, harus pula diketahui ketika dia keluar Islam dengan keyakinan. Kaidah dalam agama kita, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a 'alail kufru. Intinya, bukan setiap orang yang terjerumus, tergelincir kepada kekufuran dihukumi kafir. Laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a syirku 'alaih. Bukan setiap orang melakukan kesyirikan dihukumi musyrik. Ini harus antum paham. Kalau tidak, bahaya. Pulang antum ke negeri antum, semua antum akan mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Jadi saya katakan tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kekufuran dihukumi kafir. Jika dia seorang muslim, kita tahu dia seorang muslim. Tidak semua orang muslim melakukan kesyirikan dihukumi dia musyrik, keluar dari Islam. Subhanallah. Kenapa demikian? Jawabannya, karena dalam perkara akidah kita nggak boleh tergesa-gesa menghukumi seorang. Oh, ini antum misalnya pulang ke negeri antum, nampak orang datang ke dukun, ya banyak di negeri kita, langsung antum katakan kamu kafir. Nggak boleh. Antum pulang ke negeri antum, datang ke kuburan yang dikeramatkan, ya beribadah di sana, menyembelih di sana, nggak boleh antum katakan kamu kafir. Nggak boleh. Hei fulan, kamu kafir. Nggak boleh. Harus dibedakan al-hukmu ala itlaq, menghukum secara mutlak general, dan al-hukmu ala ta'yin, menghukum secara per individu. Antum hanya boleh mengatakan ya menyembelih untuk selain Allah dia kafir, yang berdoa kepada selain Allah dia kafir. Tapi ketika ada orang melakukan demikian, nggak boleh antum katakan kamu kafir, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena namanya ya takfir, menghukum manusia dengan kata kafir memiliki beberapa syarat. Ya, namanya syurutut takfir, syarat mengkafirkan seseorang. Pertama, al-ilmu. Orang akan dikatakan kafir ketika dia mengetahui perbuatan tersebut kafir, tetap dia lakukan. Al-ilmu, meyakini perbuatan tersebut kafir, tetap dia lakukan. Subhanallah. Jadi al-ilmu berarti apa kebalikan al-ilmu? Al-jahlu. Andai kata ada orang Islam yang melakukan perbuatan kekufuran, mengatakan kata-kata kufur, tapi dia nggak tahu, karena dia nggak tahu itu kafir, nggak tahu dia itu musyrik, tidak boleh kita kafirkan. Paham? Saya tanya sama antum, kalaulah ada orang mengatakan saya ini Allah, Tuhan, engkau Allah, hamba, kafir nggak ini? Perkataan ini. Dia katakan saya ini Tuhan, engkau hamba saya, kafir nggak? Perkataan ini kafir nggak? Perkataan kafir. Tetapi tahu nggak antum, Rasulullah menyebutkan lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi min hadza. Ya, sesungguhnya Allah lebih menyukai, menyenangi taubatnya seorang hamba daripada seseorang ini. Ya, seseorang yang dia di tengah padang pasir membawa untanya, lengkap dengan segala macam bekalnya. Kemudian dia tamatkan untanya di bawah naungan pohon yang rindang, dia pun tidur. Ketika dia tidur dan terjaga tidurnya, ternyata untanya telah pergi meninggalkannya. Unta dengan semua bekalnya pergi. Maka ketika itu dia begitu stresnya. Kenapa? Di padang pasir nggak ada unta, di padang pasir nggak ada makanan. Kira-kira apa ujungnya? Kematian. Akhirnya dia pun pasrah. Dia pun pasrah menunggu ajalnya. Tidurlah dia menunggu ajalnya datang. Pasti kelaparan, pasti lama-lama akan menjadi apa? Binasa. Pasrah dia kepada Allah SWT. Tatkala dia tidur, terbangun sore harinya. Ternyata ketika terbangun, unta itu telah kembali lengkap dengan semua isinya.
Rasulullah mengatakan alangkah senangnya dia, sehingga dia mengatakan ucapan sangat senangnya, Allahumma anta abdi ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku, saya Tuhanmu. Min syiddatil farah, karena begitu senangnya dia. Perkataan ini adalah perkataan apa? Kafir. Tapi orang yang tidak kafir, kenapa? Karena dia mengatakannya dengan tanpa sengaja. Berarti seorang itu akan dikatakan kafir ketika melakukan sesuatu, ya, atau mengatakan sesuatu dengan ilmu, keyakinan, dan dengan tujuan yang jelas, bukan tanpa sengaja keliru. Berarti andai kata orang melakukan kekafiran dengan kekeliruan, tidak boleh dikatakan dia kafir. Subhanallah. Saya tanya kepada antum, ada orang antum lihat sujud di depan patung. Nah, saya tanyalah, antum siapa namanya akhi ini? Antum yang ganteng masya Allah pakai baju putih ini, siapa nama antum? Hah? Sami. Antum lihat ada orang sujud di depan patung. Kira-kira antum boleh kan? Ini di negeri kaum muslimin, dia pakai peci lobe, masya Allah pakai serban, sujud di hadapan patung. Boleh nggak antum kafirkan dia? Langsung, kafir, boleh nggak? Kenapa? Di depan patung. Hah? Memang lagi sholat. Benar. Sujud dia. Kafir nggak? Antum bilang, Pak Yai, ini patung loh. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu loh ini patung. Jangan bosannya patung itu nggak, dia kira ini sebagai sutroh. Mungkin nggak terjadi? Mungkin, atau boleh jadi ternyata Pak Yainya buta atau orang tersebut buta. Maka nggak boleh kita cepat mengatakan kafir sampai kita yakin dia mengatakannya dengan ilmu, ya, dengan niat, ya, bukan dengan kejahilan, bukan karena nggak sengaja, bukan karena salah, bukan karena ada syubhat. Kemudian tentunya juga harus ada namanya apa? Iqamatul hujjah, setelah sampai kepadanya hujjah bahwa perbuatan tersebut kafir. Boleh jadi ada orang-orang yang nggak tahu itu kafir karena ilmunya yang tidak ada, miskin. Maka harus ada keterangan ilmu, hujjah, ya. Jadi tidak mudah mengkafirkan seseorang. Tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin yang kita ketahui dia muslim, ya. Maka jangan kita kafirkan sampai kita benar-benar memiliki syarat-syarat untuk mengkafirkannya. Subhanallah. Jadi diantara andai kata mau disimpulkan kapan seorang itu akan dihukum kafir, ketika bulughul hujjah, sampai kepadanya hujjah, ya, fahmul hujjah, memahami hujjah tersebut, ya. Andai kata sampai tapi nggak paham, dia nggak bisa dikafirkan. Karena itulah banyak orang-orang yang memiliki keyakinan kufur seperti Mu'tazilah yang mengatakan Allah nggak memiliki sifat, nggak layak Allah memiliki sifat. Ini perkataan kafir, kufur. Sehingga berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada orang-orang Mu'tazilah, kalaulah saya mengatakan apa yang akan katakan, la kafartu, saya akan menjadi kafir. Walakinnakum la takfuruna indi, tapi kan semua enggak kafir menurut saya. Kenapa Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan mereka? Karena ada syubhat. Sampai-sampai Khalifah Al-Ma'mun mendukung Mu'tazilah. Sampai-sampai Khalifah setelahnya membunuh sebagian ahlu sunnah yang tidak mengatakan Quran makhluk. Tapi tidak ada yang mengkafirkan Al-Ma'mun. Tidak ada yang mengkafirkan Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka tergelincir karena apa? Syubhat. Subhanallah. Ini pertanyaan yang menarik yang ketiga. Mengapa kita masih harus membahas mengenai tauhid sedangkan kondisi negeri kita kaum muslimin sedang dilanda kesulitan di bidang ekonomi, politik, dan keamanan? Kita katakan karena tauhid itu adalah merupakan pondasi agama Islam. Kadang-kadang orang punya syubhat. Ini syubhat loh. Ustaz, untuk apa bicara tauhid? Orang sampai ke bulan, antum sibuk dengan tauhid. Kita katakan orang sampai ke matahari pun nggak ada apa-apanya, ya, daripada seseorang yang tidak mengenal Allah Rabbul Alamin sebagai pencipta alam semesta. Dan orang yang kabur tauhid, semua nilai agamanya kabur. Subhanallah. Bagaikan pondasi, bagaikan yakni bangunan, pondasinya adalah tauhid. Andai kata antum, saya muslim Ustaz, saya udah haji, saya udah umrah, saya udah salat, tapi ternyata masih datang ke dukun. Ternyata subhanallah masih meyakini jimat mendatangkan manfaat. Ternyata yakin dengan paranormal, kiamat pada tahun 2012, ya. Kiamat pada tahun 1999, bulan 9, ya, tanggal 9, jam 9, menit 9, semuanya subhanallah. Andai kata seorang muslim memiliki akidah yang keropos,
terancam keislamannya, terancam batal gugur semua perbuatannya. Subhanallah. Makanya andai kata antum mengaku muslim, harus kuatkan pondasi akidah. Kalau enggak gugur. Orang yang pergi haji tapi dia dukun, enggak ada guna. Hajinya gugur. Subhanallah. Ya. Karena itulah kita katakan Islam itu bangunan. Maka pondasinya apa? Akidah. Orang Islam itu ada yang mengerjakan syariat, sholat, puasa, haji. Tiap tahun pun dia laksanakan puasa, tiap tahun melaksanakan haji, bayar zakat. Kalau andai kata akidahnya keropos, semua amalannya gugur. Ini bahaya kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, andai kata engkau berbuat kesyirikan Muhammad, gugur semua amalanmu. Subhanallah. Dan alangkah jauhnya kaum muslimin daripada akidah yang benar. Jangankan akidah yang benar, syariat yang benar pun mereka, subhanallah, jauh. Subhanallah. Kadang-kadang kita begitu kagumnya dengan negeri-negeri kufar. Seperti Masya Allah Jepang teratur, antum puji-puji Jepang, Amerika antum puji-puji. Kita katakan, Allah mengatakan, ya alamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanyalah mengetahui zahir kehidupan dunia, akhirat mereka lalai. Wallahi enggak ada kebaikan orang-orang kafir. Ya, sebaik apapun yang dia telah perbuat untuk yakni kehidupan manusia, jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum melihat negeri kaum muslimin, di sana ada kemiskinan, negeri kaum muslimin ada kefakiran, negeri kaum muslimin keterbelakangan. Wallahi 1000 kali, 1.000.000 kali lebih baik daripada negeri-negeri kufar dan orang-orang kafir. Andai kata ini semua masyarakat ini mati, kemana mereka? Neraka. Subhanallah. Enggak pernah keningnya ditundukkan sekali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka bagaikan bangkai-bangkai berjalan. Orang-orang beriman, subhanallah, sekalipun kita melihat bagaimana keterbelakangan kaum muslim tetap lebih baik. Dan kita katakan semua keterbelakangan kaum muslim karena akidahnya yang keropos, karena muamalahnya yang keropos, karena ibadahnya yang keropos, karena akhlaknya yang keropos. Maka kita katakan kejujuran kadang-kadang kita dapati ada negeri kufar, tidak ada pada negeri kaum muslimin, ya kan? Negeri-negeri yang korup mana? Negeri kaum muslimin. Apa yang salah? Agama kita? Tidak. Kenapa orang-orang kufar maju? Untuk melihat ke belakang, Eropa itu kapan maju? Ketika mereka tinggalkan agamanya. Kenapa mereka tinggalkan? Nggak masuk akal mereka. Tuhan 3 tapi satu tapi 3. Ya 3 in 1. Nggak masuk akal mereka, stres. Buku-buku kitab suci hanya dipegang oleh para pendeta mereka. Kaum yakni Nasara nggak boleh pegang. Kemudian mereka melihat bagaimana sombongnya, pongahnya para pendeta-pendeta mereka, stres mereka tinggalkan agama mereka. Sibuk mereka dengan segala macam ilmu pengetahuan, sehingga banyak di antara mereka yang tewas karena berhadapan dengan fatwa para pendeta-pendeta mereka. Sampai terbunuhlah siapa? Galileo dan jenisnya, menentang teori-teori yang telah menjadi dogma di gereja-gereja mereka. Stres mereka tinggalkan agama, maju mereka. Orang Jepang ini kenapa maju? Gak punya agama, gak ada batasan dan larangan. Karena agama mereka gak masuk akal. Subhanallah. Kaum muslimin melihat, oh Jepang maju, Amerika maju, ini karena mereka tinggalkan agama. Kalau Islam mau maju, tinggalkan agama. Udahlah, nggak usah bicara akidah, ekonomi, nggak usah bicara akidah. Kita bicara apa lagi tadi? Politik. Wallahi, semuanya bertumbuh daripada akidah yang salah. Kenapa pendahulu kita salafus saleh berhasil menundukkan dunia dengan apa? Akidah, pondasi dasarnya. Bagaimana kaum muslimin terpecah belah dengan berbagai macam ragam penyimpangan dalam akidah. Ketika diserang kaum muslimin di negeri Syam oleh orang-orang Tatar, subhanallah, hancur mereka. Kenapa hancur? Akidah. Ketika itu, subhanallah, terukirlah begitu indahnya syair yang mengandung kekufuran, kesyirikan, sehingga menjadi moto mereka. Apa syairnya? Ya khaifan minat tatar ludhu biqabri Abi Amr. Wahai orang-orang yang takut kepada Tatar, berlindunglah dengan kuburan Abi Amr. Ini simbol mereka. Ya. Wahai orang-orang yang takut dengan Tatar, berlindunglah kepada siapa? Kuburan Abi Amr. Ketika datang Tatar, mereka datang sibuk ke kuburan-kuburan dikeramatkan. Kata Ibnu Taimiyah, ini tidak akan mungkin kita dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil.
Karena kemenangan datang daripada Allah, tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang beriman. Dan Allah mengatakan wa antumul a'launa, kalian yang tertinggi in kuntum mu'minin, Anda katakan beriman. Ya. Wa'adallahu alladziina aamanu, Allah berjanji kepada orang-orang beriman wa amilus shalihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum, akan diberikan kekuasaan. Tatkala mereka beriman beramal saleh. Kalaulah iman kita kabur, enggak tahu arti iman, subhanallah, musibah. Andai kata kita enggak makan, apa ujungnya? Mati. Andai kata kita kafir, apa ujungnya? Neraka. Subhanallah. Bukan masalah kefakiran, bukan masalah kemiskinan, akidah. Karena itulah sebagian orang mengatakan ala tauhid itu apa? Mari kita bahas politik. Politik yang ada pada kaum muslimin juga ternyata tidak seperti itu yang inginkan dalam Islam. Mari kita bahas ekonomi. Ternyata apa yang antum lihat, ekonomi kaum muslimin sekarang terjebak dengan segala macam sistem-sistem ribawi, kezaliman, jual beli yang gharar. Subhanallah. Ya terjebak kaum muslimin. Makanya kita katakan semuanya harus ada pondasi. Pondasi agama apa? Akidah. Karena itulah wajib kita belajar akidah yang benar. Walaupun kita nggak sampai ke bulan nggak ada masalah. Ya, yang penting akidahnya benar. Tayyib. Cukup ini nih. Anak ini banyak pertanyaan ya. Akhwat ya. Pokoknya antum berhentikan anak ya. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, apakah seorang muslimah diperbolehkan buka hijabnya? Tidak boleh. Ya, antum sekarang perempuan pakai jilbab rupanya di sini disuruh buka, enggak kan? Ya kenapa antum buka? Subhanallah. Dengan alasan nanti saya dikucilkan. Kenapa antum tinggal di negeri seperti ini? Resiko antum. Bentuk komunitas. Antum buat komunitas antum. Ya, subhanallah. Andai kata antum malu sendiri pakai hijab, buat 2-3 orang dakwah ya muslimah di sini. Akhirnya enggak jadi aneh lagi. Subhanallah. Jadi antum dakwahi manusia supaya mereka juga merasa nikmat dengan dakwah tersebut. Jadi enggak ada masalah dalam perkara ini. Allahumma kecuali yang dia kata dipaksa, ya, diletakkan di kepala seorang perempuan. Kalau enggak kau buka jilbabmu ini saya tembak kepalamu ini. Ini darurat. Membolehkan seorang, ya. Saya kerja Ustaz. Andai kata saya pakai jilbab saya enggak diterima bekerja. Ya, kita katakan apakah hidup antum itu digantungkan bekerja dengan satu perusahaan, antum cari kerjaan lain. Ya. Sebagian orang kadang-kadang gara-gara apa? Gara-gara dangkalnya iman. Sehingga akhirnya dia lepas agamanya. Apa contohnya? Perusahaan ini Ustaz, kami enggak boleh sholat. Kalau sholat dipecat. Jadi antum bagaimana? Ya terpaksalah saya enggak sholat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini kerja apa subhanallah? Enggak ada apa-apanya dengan 2 rakaat sebelum subuh, khairan min dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu 2 rakaat sebelum subuhnya. Bagaimana dengan subuhnya? Subhanallah. Kemudian misalnya ada lanjutannya lagi. Misalnya melakukan CT scan dan petugas seorang pria, ya. Andai kata perkaranya darurat, dibolehkan membuka aurat. Dalam perkara darurat dengan ketentuan syariat, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat disesuaikan dengan kadarnya. Andai kata perempuan harus dibuka sisi tertentu daripada auratnya, ya, maka enggak boleh semua dibuka. Hanya pada tempat tertentu, tentunya diiringi dengan mahramnya ada. Kalau andai kata mahramnya enggak ada perempuan lain yang bersamanya, jangan berkhulwat. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan yang tidak boleh. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, yang namanya darurat harus disesuaikan dengan kadar ketetapannya. Ya, andai kata antum misalnya harus makan babi, ya dan billah, kalau enggak mati kita. Semuanya enggak ada kecuali khamar, kecuali babi, antum harus makan dan minum. Tapi bukan untuk disimpan, bawa pulang. Nah, udah payah. Darurat katanya. Ya, apa itu darurat? Perkara jika tidak antum lakukan, antum binasa. Itu darurat. Ya. Kenapa antum pinjam uang di bank? Ya lah Ustaz, darurat. Kenapa darurat? Nggak bisa rupanya antum bekerja, bekerja dengan harus tanpa meminjam uang dari bank. Bukan darurat. Terkadang orang terlampau mudah mengatakan apa? Darurat. Subhanallah. Apakah seorang muslim yang bukan mengikuti sunnah Rasulullah? Kalau mengikuti sunnah bahaya nih.
Apakah seorang muslim yang bukan mengikuti sunnah Rasulullah atau salafi, tapi tetap melaksanakan ritual ibadah sesuai Islam, apakah masih disebut sebagai saudara seakidah? Iya, semua kaum muslimin saudara seakidah. Dan kata-kata ahlu sunnah ataupun salafi bukanlah dia itu merupakan kelompok ataupun sekte. Tidak, wallahi. Ahlu sunnah itu identik dengan Islam. Islam itu identik dengan salaf. Ya, maka semua kaum muslimin wajib menjadi ahlu sunnah, wajib menjadi salaf. Apa itu ahlu sunnah? Ahlu sunnah adalah orang-orang yang berupaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa itu salaf? Salaf adalah orang-orang yang berusaha mengikuti generasi awal. Karena kata salaf bermakna apa? Generasi terdahulu. Siapa generasi awal? Para sahabat dan para tabi'in. Siapapun yang tidak mengikuti cara beragama salaf dan ahlu sunnah, dia tersesat. Wajib hukumnya. Ya, jadi jangan antum katakan, Ustaz, saya nggak ikut salafi lah, saya nggak ikut ahlu sunnah, tapi saya sholat. Saya tanya, antum sholat sesuai sunnah siapa? Andai kata antum sholat sesuai sunnah Rasul, berarti antum ahlu sunnah, berarti antum salaf. Tapi Ustaz, saya sholat zuhur saya 8 rakaat, baru kita bilang masalah. Ya, tapi Ustaz, puasa saya setengah hari sampai jam 12 berpuasa, bermasalah dia. Jadi antum harus pahami ini kata-kata sunnah, kata-kata salaf. Saya tanya, sini siapa yang bukan salaf? Angkat tangan. Siapa yang bukan salaf? Siapa yang bukan ahlu sunnah? Kalau antum katakan, Ustaz, saya bukan salaf, berarti antum katakan, saya bukan muslim. Bahaya. Antum katakan, saya bukan ahlu sunnah, berarti antum bukan seorang muslim. Wajib semua orang menjadi ahlu sunnah dan menjadi pengikut salafus saleh. Walaupun kita mustahil dapat menyaingi mereka, menanding mereka, mustahil. Walaupun kita berusaha untuk mengikuti mereka, tapi menyamai mereka mustahil. Ya, berkata Anas, saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun saya tidak akan mampu beramal sebagaimana amal mereka. Apakah seorang yang telah mengikuti salaf boleh mengikuti atau belajar pada segala hal tentang Islam pada orang di luar salafi? Di luar salaf berarti dia bukan La ilaha illallah. Ini karena salah paham. Salaf itu bukan kelompok. Salaf itu adalah Islam. Tidak boleh antum belajar di luar salaf dalam perkara agama. Karena salaf itu adalah Islam. Wajib antum belajar kepada siapapun juga kaum muslimin yang mengajarkan kepada antum Quran dan Sunnah. Andai kata dia nggak mengajarkan Quran Sunnah, apa yang diajarkannya? Subhanallah. Karena agama ini bertumpu kepada Quran dan Sunnah yang dipahami oleh generasi salafus saleh. Maka siapapun yang antum ketahui dia seorang muslim, memiliki ilmu Quran Sunnah, datanglah kepadanya dimanapun dia berada. Di Jepang datangi dia, di Tokyo, di Nagoya, Nagano, yang Nana itulah. Datang kemanapun juga, belajarlah kepadanya. Tapi andai kata dia bukan mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, Kultu menurut saya, memang agama menurutmu? Tinggalkan orang-orang menurut saya. Tanyakan kepadanya dalilnya mana. Kalaulah agamanya menurut saya, maka bahaya. Untuk apa dikirim Rasulullah SAW? Ya udah menurut saya aja lah. Dan agama Islam bukan menurut saya. Subhanallah. Jadi tidak boleh belajar kecuali kepada ahlu sunnah dan kepada orang-orang salaf. Di luar mereka nggak boleh untuk belajar. Paham? Tapi bukan kata-kata salaf adalah ucapan, karena orang mengatakan sebagian saya ini salafi ucapannya, tapi antum lihat akhlaknya preman, nggak mau tegur sapa, nggak mau salam, akhlaknya nggak salaf. Ya, dia tidak mencerminkan salafus saleh yang benar. Karena salaf bukan hanya ada akidah, tapi ada akhlak. Saya ini salaf, tapi jual beli nipu, utang nggak dibayar. Mana ada salaf seperti ini? Ngerti antum? Jadi kita jangan terjebak dengan apa? Dengan istilah. Nggak perlu antum tulis di sini besar-besar salafi, nggak guna. Tapi antum berusaha mengikuti mereka. Bahkan ulama seperti Syekh Ibrahim Ruhaili mengatakan, dalam bentuk tazkiyah, mensucikan diri, nggak boleh seorang mengaku saya ini salafi sejati, nggak boleh. Subhanallah, nggak boleh.
Tapi andai kata antum ditanya, akhi bagaimana akidah antum karena banyak centang perenang, akhirnya antum mengatakan insya Allah saya berusaha mengikuti salaf, saya insya Allah salafi. Boleh, dalam bentuk apa? Doa, semoga kita mengikuti jalan mereka, bukan dalam mensucikan diri. Subhanallah. Kira-kira paham ini? Subhanallah. Paham nggak? Ini bahaya nih, salah paham antum ini. Bagaimana hukumnya apabila kita makan di restoran yang menjual menu babi, sedangkan menu yang kita pesan adalah menu yang tidak mengandung unsur yang dilarang, tidak mengandung alkohol, babi dan lain, dan piring dipakai sama dengan menu yang mengandung babi, dan tata cara mencucinya biasa saja. Subhanallah. Inilah musibah antum. Bagaimana rela fitrah kita makan di piring-piring digunakan untuk perkara yang najis. Subhanallah, ya. Dan Rasulullah melarang kita, besok kita bahas, melarang kita menggunakan bejana-bejana orang-orang kufar, kecuali dengan mencucinya terlebih dahulu. Ada panduan mencucinya. Subhanallah. Dan alangkah sulit mencuci bejana mereka. Antum bawa pasir kemana-mana payah kan? Masuk restoran mereka pasir, payah. Maka jangan makan di tempat-tempat seperti itu yang semuanya subhanallah. Ya, memang dia ada memang yang tidak haram kan, tapi mungkin dimasak di tempat yang haram. Maka kemarin akhi Anum anak tanya, akhi, ketika kita beli nasi apa kemarin? Nasi apa? Unigiri. Saya bilang masaknya gimana akhi? Apakah mungkin mereka itu periuk-periuknya digunakan? Insya Allah enggak Ustaz. Ya udah saya makan. Subhanallah. Jadi andai kata antum ragu, tinggalkan. Ya, ragu tinggalkan. Antum bawa kemana makan sendiri. Kecuali keadaannya apa? Darurat. Kemarin kami pergi, subhanallah, khairun, kita nggak dapat Muslim food. Dihidangkan kepada kita daging, dikasih kita burger. Kita nengok aja cuman gini. Terakhir kita pesan apa? Order hanya sekedar inilah, jus, orange juice, 2 kali orange juice lagi, ada buah itu makan. Itu semua kita nengok-nengok aja. Dan itulah Islam, subhanallah. Dia nggak mau masuk ke perut sesuatu yang haram. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Satu lagi ya. Masya Allah. Mumtaz. Ustadz, apa perbedaan antara tauhid dan akidah? Tauhid hanya membahas tentang Allah SWT semata. Rukun iman ada berapa? 6. Pertama, beriman kepada Allah. Inilah dia namanya tauhid. Hanya membahas tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang uluhiyahnya, rububiyahnya. Itulah pembahasan tauhid. Adapun akidah mencakup segala sesuatu yang harus diyakini seorang hamba. Masuklah ke dalam akidah beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan seterusnya. Jadi tauhid itu adalah bagian daripada apa? Pembahasan akidah. Akidah lebih umum. Beriman kepada adanya jin, meyakini adanya syaitan, meyakini adanya iblis, itu bagian daripada apa? Akidah. Tapi bukan bagian daripada tauhid. InsyaAllah kita akan bahas nanti tentang masalah tauhid. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah, bagaimana hukumnya kalau percaya pada vonis pernyataan dokter, misalnya umur tinggal 6 bulan lagi dan sebagainya? Kita katakan umur di tangan Allah SWT. Ya, kata Allah SWT, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak akan pernah ada jiwa mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dia lakukan esok hari. Dan tidak akan pernah ada jiwa mengetahui di negeri mana dia mati. Ini adalah perkara-perkara gaib yang hanya Allah mengetahuinya. Walaupun kita punya rencana besok harus buat seperti ini, A, B, C, D, terkadang apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah akan berkehendak kecuali yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang seorang ke rumah sakit, dokter memvonis, ini engkau stadium 4 nih, usiamu paling lambat 3 bulan lagi, dan seterusnya. Kita katakan ini perkara yang tidak layak seorang manusia menghukuminya. Boleh jadi lebih cepat daripada itu, boleh jadi dokter yang memvonis mati lebih dulu, ya kan? Dan kita harus meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang stadium 4, andai kata ada stadium 5 pun Allah sembuhkan, bisa. Ya, sebagaimana kisah subhanallah, ada seorang yang tabrakan di Saudi sampai bertahun-tahun, sampai anaknya besar. Dia hidup hanya dengan istilahnya nyawa masih ada, tapi nggak bisa apapun juga. Tapi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah sembuhkan dia. Baik.
Apa hukumnya Ustadz ikut pemilu? Apakah ini termasuk dalam taat pada ulil amri sebab mereka yang menang pemilu? Yang jelas, ya, demokrasi bukan daripada Islam. Itu adalah adopsi daripada orang-orang kufar. Yang dia bukan juga sama dengan konsep musyawarat. Dalam agama Islam ada konsep apa? Musyawarat. Kata Allah, wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarat antara mereka. Wa syawirhum fil amri, bermusyawarat dengan mereka. Ya. Dan syura itu musyawarat, berbeda dengan demokrasi. Musyawarat bukan bertumpu dengan suara orang banyak. Ya, boleh jadi yang minoritas itu yang paling baik, pendapatnya itu yang akan diikuti. Kemudian musyawarat senantiasa melandaskan diri kepada konsep-konsep Quran dan Sunnah. Musyawarat Nabi, para sahabat selalu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Adapun demokrasi bukan bertumpu kepada Quran dan Sunnah, tapi kepada kepentingan orang banyak, suara orang banyak. Yang lebih dahsyatnya lagi, demokrasi ya menyatakan diri sebagai apa? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini bahaya, ya. Tetapi apapun ceritanya, dalam kondisi tertentu yang sifatnya sempit, nggak ada jalan lain. Misalnya ada dua kandidat, yang satu seorang muslim, yang satu kafir. Maka andai kata kita dipimpin oleh seorang kafir, dampaknya banyak negatif terhadap Islam. Ketika itu boleh jadi menjadi suatu kewajiban bagi suatu tempat, masyarakat suatu tempat untuk memilih, ya. Tapi sifatnya bukanlah secara mutlak. Dalam kondisi tertentu dia menjadi pilihan, ya. Allah taala alam. Barang siapa yang meniru ciri khas suatu kaum, sesungguhnya mereka bagian daripada kaum tersebut. Pertanyaannya, apakah seorang bisa batal keislamannya dengan ancaman hadis ini? Baik, konsep tasyabbuh, meniru orang kafir, yang disebut tasyabbuh adalah yang berkaitan dengan perkara-perkara agama mereka, ya. Contohnya sekarang adalah tahun baru berkaitan dengan hari Natal. Hukumnya haram bagi orang-orang Islam mengikuti perayaan-perayaan seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum akan digolongkan kepada bagian mereka. Kemudian juga ada simbol-simbol yang memang diketahui itu simbol orang-orang kufar, nggak boleh kita pakai. Contohnya adalah simbol salib. Barang siapa yang memakai salib jelas dia mengikuti orang-orang kufar. Walaupun dia mengatakan ini hanya sekedar gaya-gaya saja. Kita katakan enggak, ini perkara agama. Contohnya sekarang mungkin sebagian tempat di Indonesia diwajibkan karyawan yang memakai topi Santa Claus. Ini bahaya. Ini simbol-simbol kekufuran yang harus kita hindari, yang harus seseorang itu menjauhinya. Ya, yang hukumnya adalah haram mengikuti mereka, dan boleh saja perkara haram ini berubah menjadi perkara membatalkan keislamannya andai kata dia rela dengan kekufuran, iyadzan billah. Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat, kemudian makanan, pakaian dan seterusnya, ya, ini selama tidak bertentangan dengan ruh Islam, syariat Islam dibolehkan. Ya, contohnya pakaian yang kita pakai ini, orang Jepang pakai jaket seperti antum juga pakai dan seterusnya, menjadi pakaian manusia, menjadi pakaian bangsa manusia seperti apa yang antum kenakan ini. Tatkala kita memakainya, orang tidak mengklaim kita ini orang kafir, ini agamanya Shinto, enggak. Maka hal-hal seperti ini dibolehkan dan tidak digolongkan ke dalam bentuk tasyabbuh, ya. Seperti juga menggunakan berbagai macam fasilitas dunia. Ya, Rasulullah SAW juga memakai pakaian suhuliyah. Suhuliyah adalah pakaian yang terbuat dari Yaman. Yaman adalah notabene ahlul kitab, orang-orang Nasara. Enggak ada masalah Rasulullah memakainya. Ya, kemudian juga seperti makanan dan seterusnya, ini perkara-perkara yang boleh-boleh saja. Ya. Selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengetahui sebagian daripada perkara-perkara yakni strategi perang diambil daripada orang kufar. Apa contohnya? Perang Khandaq dari mana diambil? Salman Al-Farisi dari mana? Dari Persia. Ya, kita menggunakan semua fasilitas dunia ini, laptop, internet, ini orang-orang kufar yang makainya, membuatnya. Tapi dalam perkara ini kita tidak tercela makainya. Subhanallah, ini kemudahan Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi yang disebut dengan tasyabbuh adalah perkara-perkara yang khusus atau spesial merupakan simbol-simbol kekufuran. Ini yang kita dilarang mengikutinya. Yang terkadang sebagian berkaitan dengan niat. Contoh, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris. Ya, apa niat Anda? Anda kata niat untuk berbangga-bangga dengan Inggris, orang Amerika, berbangga-bangga dengan orang Jepang. Yang mereka itu adalah orang-orang kufar, kita kena. Ya, sehingga akhirnya ketika dia bicara seolah-olah subhanallah, dia menunjukkan dia bangga dengan kekufuran, bangga dengan negeri kufar, bangga dengan orang kafir, kena dia.
Ada yang kata dia belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis, seterusnya. Bukan itu, tapi untuk kemaslahatan, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Karena itulah Rasulullah perintahkan salah seorang sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah mempelajari bahasa Yahudi. 3 hari dia sempurnakan. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi orang yang selalu membuat tipu daya. Enggak aman surat-surat yang datang kepada kita. Hendaklah kalian mempelajari bahasa mereka. Maka dipelajari bahasa tersebut. Jadi tergantung kepada niat. Sampai kepada pakaian, makanan seterusnya. Andai kata kita memakannya karena bangga, ya, cara bermuamalah, ya, kita bangga mengikuti gaya-gaya mereka yang bertentangan dengan agama Islam, kena. Ya, wallahu tabaraka taala alam. Pertanyaannya bagaimana status keimanan kekafiran orang-orang yang tidak pernah mendengar dakwah Islam? Misalnya seperti orang pedalaman. Mereka ini disebut dengan nama ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah orang-orang yang hidup tidak sampai kepada mereka syariat Islam. Ya, mungkin boleh jadi ada di suku tertentu di pedalaman, suku Asmat, suku Dani dan seterusnya. Mungkin di tempat-tempat tertentu yang jauh daripada masyarakat perkotaan, mereka tidak pernah dengar tentang Islam. Maka mereka ini disebut dengan nama ahlul fatrah. Dan pendapat yang paling benar, hari kiamat mereka akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah telah mengetahui kemana tempat mereka, surga atau neraka. Tapi ujian ini adalah sekedar menegakkan hujjah. Orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan siapkan untuk mereka hari kiamat api. Allah katakan masuklah. Yang mereka masuk ke dalam api berarti dia masuk surga. Ya. Tapi yang dia berlari kata Allah Subhanahu wa taala ini sebagai hujjah, ya, sebagai alasan di dunia kalian tidak akan pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pendapat di antara pendapat yang banyak yang paling dekat kepada kebenaran, dan ada di sana athar atau riwayat yang mendukungnya. Orang-orang yang tidak pernah mendengar dakwah, anak-anak orang kafir yang mati kecil, dan itu khilaf dalam ulama. Ya, orang-orang yang lemah akalnya, idiot, seterusnya, mereka semua akan dikumpulkan bersama. Orang-orang gila, dan Allah Subhanahu wa taala uji mereka untuk memasukkan mereka ke dalam surga atau ke dalam neraka. Insyaallah, mafhum ya. Membenci kekufuran atau kesyirikan apa cukup membenci dalam hati saja tanpa tindakan? Kita katakan lihat kekufuran mereka, di mana posisi mereka. Andai kata dia ahlul harbi, orang-orang yang berhak kita perangi, dan ada perintah jihad, kita membenci mereka dengan memerangi mereka. Andai kata mereka tetangga kita, ahlul dhimmah, ya, maka kita membenci mereka, agama mereka, dalam hati kita membenci mereka. Adapun muamalah, berusaha berbuat baik kepada mereka supaya menarik mereka kepada Islam dan seterusnya, ya. Jadi dilakukan dalam tindakan apa? Dalam tindakan kebencian dalam hati. Ya, adapun dalam muamalah, ya, maka kita jikalah mendatangkan kemaslahatan, dan itulah yang paling baik, mengajak mereka kepada Islam, bahkan berikan mereka hadiah. Silahkan, berbuat baiklah kepada mereka, santunlah kepada mereka dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap menanam apa? Kebencian kepada kekufuran mereka. Ya, sebagaimana kita orang tua, andai kata orang tua kita, Allah uji kita memiliki orang tua yang kafir, tetap berbakti, mengirimkan mereka uang, beri mereka hadiah, dan seterusnya. Tapi dalam perkara agama tidak kita ikuti mereka. Ya, tetap hubungan silaturahmi berjalan. Maka kebencian itu hanyalah pada agamanya saja. Adapun dirinya, ya, karena dia adalah merupakan orang tua kita, kita hormati, kita muliakan, berbakti kepadanya. Andai kata kita memiliki tetangga yang kafir, walaupun dia tidak memiliki keimanan, tapi dia memiliki hak tetangga. Hak tetangga untuk dihormati dan dimuliakan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sikap kita terhadap orang Islam yang cenderung keras terhadap kekafiran dan terlihat membela Islam tapi di mata masyarakat menjadi buruk? Tentunya semuanya kita akan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana bersikap, bagaimana mengingkari. Andai kata dibentuk ormas kayak namanya LSM atau apapun juga, dan mereka ternyata dalam berdakwah tidak menempuh cara-cara Rasulullah SAW ajarkan. Dalam mengingkari kemungkaran juga mereka menyelisih cara-cara Rasulullah ajarkan. Maka mereka salah. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Andai kata enggak mampu, dengan lisannya, fa bilisani, wa in fa illam yastati fa biqalbi. Andai kata enggak mampu, maka dengan hatinya, wa dzalika dhaful iman. Dan itulah iman yang paling lemah. Andai kata kita melihat sebagian orang mengingkari kemungkaran, ya, dengan tangannya, kekuatan. Misalnya ada tempat-tempat diskotek, dia
yakni datangi ramai-ramai, dihancurkan, ini adalah perkara yang menyelisih agama Islam. Karena bukanlah kewajiban mereka mengingkari demikian, bukanlah hak mereka, bahkan akan muncul peperangan, pertumpahan darah. Ya, maka ini perkara yang tercela. Tidak seperti itu agama Islam inginkan. Setiap orang harus melihat di mana porsi dirinya. Dan setiap orang harus bisa membeda-bedakan ketika mendakwahi pemerintah, penguasa, berbeda dengan mendakwahi rakyat dan seterusnya. Ya. Maka andai kata orang melampaui batas, misalnya antum seorang muslim, tetangga antum seorang muslim dan dia melakukan perbuatan yang mungkar, minum khamar contohnya. Atau di sini misalnya dia minum apa? Sake. Antum ambil, antum hancurkan. Enggak benar. Ya, itu bukan hak antum, bukan kewajiban antum. Ya, dalam rangka menghancurkan demikian antum berikan nasihat jika memungkinkan. Anda kata khawatir karena antum lihat orangnya masya Allah yang kejam, sangar, antum bicara akan kena tampar, ingkari dengan hati. Jadi tidak benar tindakan sebagian, apakah disebut ormas atau organisasi yang mereka dengan keras ya terhadap orang-orang kufar, bukan seperti itu maksudnya. Bukan pula kebenaran ketika sebagian daripada orang Islam karena kejahilannya bahkan mereka memberikan fasilitas bahkan dukungan kepada acara-acara keagamaan. Contohnya ini di Indonesia ada istilah Natalan. Sebagian daripada orang subhanallah kumpulkan ribuan orang untuk mengamankan Natal daripada sipil. Ya, daripada ormas tertentu. Mereka jaga gereja-gereja mereka seolah-olah ini adalah perkara toleransi yang kebablasan. Bukan seperti ini maksudnya. Bukan seperti ini maksudnya. Serahkan ke pengamanan kepada penguasa. Ngapain kita harus jaga rumah ibadah mereka dan seterusnya. Subhanallah. Ini bertentangan dengan agama Islam. Ya. Mengatakan saja selamat Natal itu masalah besar. Ya. Bagaimana pula ketika orang menjaga acara tersebut dan seterusnya. Kemudian apa syarat seorang disebut sebagai orang musyrik? Nanti kita akan bahas insyaallah. Apakah setiap orang yang datang minta di kuburan kita hukum musyrik? Tadi saya telah terangkan, bukan setiap orang yang tergelincir kepada kekufuran dihukumi kafir. Tidak setiap orang tergelincir dalam kesyirikan dihukumi musyrik. Tapi jika telah sampai kepadanya ilmu, tegak hujjah dan dia paham tapi tetap ngeyel, setelah datang penguasa mengatakan ini perbuatan kufur, ini perbuatan syirik, bertobatlah kepada Allah, didatangkan ulama dan seterusnya berhujjah, tetap dia enggak mau ngeyel, barulah dia dihukumi apa? Murtad. Itu pun diberi tempo 3 hari berpikir ulang. Jadi enggak mudah mengkafirkan orang, wallahi. Ya, mengkafirkan orang itu enggak mudah, harus ada dalilnya. Mengkafirkan itu hak Allah SWT semata. Enggak boleh kita ambil hak Allah SWT, ya, kita tempatkan pada sembarang orang, kafir, bahaya. Negeri kaum muslimin dengan dalih ini pemimpinnya enggak berhukum dengan hukum Allah SWT. Berarti dia kafir. Semua rakyatnya kafir. Ini adalah pengkafiran yang sembarangan, yang tidak benar. Wallahu tabaraka ta'ala alam.